Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan desimal. Yang pertama, kita mau melihat dulu bagaimana cara kita mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita ubah ke per atau penyebut menjadi per 10, 100, 1000, dan lain sebagainya. Contohnya, apabila ada 1/2, kita buat ke per 10. Kok aku nggak iki? Ya bener deh. 2 dikalikan berapa supaya hasilnya 10? Ya, dikalikan 5. Apabila penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 5/10. Jadikan desimalnya 10 ini akan mewakili berapa angka di belakang koma. Jadi ada berapa jumlah angka di belakang koma. Karena 10 nolnya 1, maka akan ada satu angka di belakang koma, yaitu 5. Kemudian di depan kita tuliskan 0,5. Begitu. Contoh yang lain, kita akan coba, misalkan ada 3/15. Supaya menjadi per ada nolnya, 15 dikalikan berapa? Supaya ada nolnya, 15 kali itu kok aku nyebut 15 ya? 15 kali. Kita ubah saja menjadi 25. Oke, berarti per 10 tidak mungkin, misalnya adalah per 100. 25 dikali berapa supaya hasilnya 100? Ya, dikalikan 4. Apabila penyebut dikali 4, maka pembilang juga akan dikalikan 4. Sehingga hasilnya adalah 12/100. Ada 2 nol, berarti mewakili 2 angka di belakang koma. Jadi, ada 2, 1, 2. Kemudian di depan kita tuliskan 0. 0,12. Nah, gitu. Kemudian, kita bisa juga menggunakan pembagian per ekor. Contohnya, kita punya 2/7 atau 2 dibagi 7. 2 dibagi 7 tidak bisa. Maka yang bisa adalah 7 dikalikan 0. 0 dikalikan 7 adalah 0. Kita kurangkan 2. Nah, karena 2 tidak bisa dibagikan 7 lagi, maka kita berikan tanda koma. Kita tambahkan 0 di belakang 2, jadi 20 dibagi 7. 7 kali berapa yang mendekati 20? Ya, 7 kali 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Kita kurangkan hasilnya adalah 6. Kita beri 0 lagi. Apabila sudah ada koma di atas ini, di hasil baginya, kita bisa menggunakan penambahan 0 untuk bilangan berapapun. 60 dibagi 7. 7 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 60? Ya, dikalikan 8. 8 dikali 7 hasilnya 56. Hasilnya adalah 4. 40 dibagi 7. Nah, ini kita bisa bagikan lagi atau bisa juga tidak.
Ini pasti akan hasilnya masih dan seterusnya. Kita boleh tuliskan dua angka di belakang koma. 0,28. Seperti ini. Dan cara membacanya bukan seperti satuan, puluhan, ratusan, maupun ribuan. Jadi kalau ada di belakang koma, kita tidak membacanya sebagai 28, tapi 28. Begitu cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Apabila diketahui 0,25, kita akan buat ke bentuk per atau menjadi pecahan dengan pembilang dan penyebut. 25 ada dua angka di belakang, koma berarti per 100. Kita tuliskan 25 di atasnya. 25 per 100 itu bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 1 per 4. Inilah hasil sederhana dari pecahan desimal 0,25. Yaitu 1 per 4. Begitu. Ini masih sama ya. Kemudian kita akan masuk ke operasi pecahan desimal di bagian penjumlahan dan pengurangan. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan suatu pecahan desimal, kita perlu memperhatikan letak komanya. Karena ini akan berpengaruh kepada hasilnya. Asalnya dari mana? Apabila kita tuliskan dengan cara pecahan biasa, artinya 2,15 adalah 215 per, ada dua angka di belakang koma. Jadi per 100 ditambah 32,5 artinya 325 per, ada satu angka di belakang koma yaitu per 10. Kita samakan penyebutnya jadi sama-sama per 100. 215 tetap, 325 ini dikalikan 10, maka 325 juga dikalikan 10, jadi hasilnya 3250. Hasilnya adalah 5, 6, 4, 3 per 100. 3465 per 100. Ini kan belum sederhana karena pembilangnya lebih besar. Maka kita sederhanakan dengan cara dibagikan 100. 346 dibagi 100 adalah 3. Sisa 465 dibagi 100 adalah 4. Sisa 65 per 100. 34 dikali 100, 3400 tambah 65 sudah benar. Apabila kita sederhanakan, menjadi 34, 65 kita bagi 5, sama dengan 1, 13. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Hasilnya adalah 34, 13 per 20. Nah, ini asal mulanya kenapa kita harus menyamakan letak komanya. Kalau kita susun dengan penjumlahan biasa, 2,15 dan 32,5. Lihat bahwa letak komanya adalah sama. Kemudian baru kita akan jumlahkan. Nah, 5 ini apabila tidak ada 32,5 itu sama seperti 32,50. Semua 0 di belakang koma itu bisa dituliskan, tapi tidak berpengaruh pada nilainya karena nilainya sama. 5 ditambah 0, 5. 1 ditambah 5, 6. 2 ditambah 2 adalah 4. Kemudian 3. 34,65. Nah, ini sama dengan jawaban di sini. Atau 3465 per 100. Jadi, hasil
dengan pecahan campuran maupun hasil dengan pecahan desimal, ini merupakan hasil yang sederhana atau paling sederhana. Apakah kita boleh mengubahnya ke bentuk pecahan biasa? Boleh saja. Kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa, dia akan kembali menjadi bentuk yang 3465/100. Baru nanti akan ketemu hasilnya kembali adalah 34, 13/20. Begitu. Kita lanjutkan dengan operasi pecahan campuran. Yang dimaksud campuran di sini adalah kita menggunakan pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga desimal dalam pengurangan ataupun penjumlahan yang ada. Contoh, ada 1/2/3, ini adalah pecahan campuran ditambah 0,3 pecahan desimal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyamakan bentuknya. Apabila kita ubah ke pecahan biasa, ya kita akan ubah ke pecahan biasa semuanya. Contohnya, 1/2/3 kita jadikan pecahan biasa. 1 dikalikan 3, 3 ditambah 2, 5. 5/3 ditambah 3/10 kita jadikan pecahan biasa. Berarti lihat ada satu angka di belakang koma. 3/10. Kita samakan penyebutnya per 30. 5 akan dikalikan 2 jadi 10. 3 akan dikalikan 3 jadi 9. Hasilnya adalah 19/30. Kalau misalkan kita pakai ubah ke pecahan desimal, bagaimana? Berarti kita ubah 5 dibagi 3, kan 5/3. 5 dibagi 3, 1, ini 3, sisa 2, berikan koma, 20 dibagi 3 itu 6, 18, 2, dan seterusnya. Hasilnya akan menjadi 1,66666, tak terbatas. Ya, kita ubah menjadi 1,6 ditambah 0,3. Hasilnya adalah 1,9. Lihat, 1,9 kalau kita jadikan pecahan eh salah. Hasilnya seharusnya sama. Nah, kita temukan kesalahan. 3 supaya menjadi 30 dikalikan 10. Berarti 5 ini kita harus kalikan 10. Jadi hasilnya adalah ini 50. 50 ditambah 9, hasilnya adalah 59/30. Jadikan pecahan campuran. 59 dibagi 30 itu 1. Sisanya adalah 29/30. Kita akan cek di sini 1,9. 1,9 apabila kita buat menjadi pecahan biasa akan menjadi 19/10. 19/10 ini hasilnya
adalah 1/9/10. Nah, mungkin secara tampilan sedikit berbeda untuk pecahan campurannya. Ini 1,9. Ini boleh ditambahkan 1,66 jadi 1,96. Tidak masalah karena dia kan 1,666666 dan seterusnya. Maka hasilnya adalah sama. 1/29/30 ini kalau kita gunakan dengan pembagian per ekor, 59 dibagi 30. 30 akan sisa 29. Tidak cukup 290, 290 dibagi 30 itu sama seperti 30 dikalikan hmm, kalikan 9. 270 sisa 902. 200 dibagi 36 dan seterusnya. Karena 6 kali 30 adalah 180. Hasilnya sama. Gitu. Ini dia penjumlahan atau pengurangan. Sifatnya tetap sama. Apabila pengurangan, ya tinggal dikurang. Bisa dijadikan ke bentuk pecahan biasa atau sama-sama dijadikan menjadi pecahan desimal. Oke. Nah, demikian yang bisa dipelajari hari ini. Silakan dibaca-baca kembali materi yang ada. Kemudian silakan mengerjakan tugas yang sudah dikirimkan di Google Classroom. Terima kasih.